Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bentuk investasi dalam properti, dalam investasi berbasis pinjaman, dan juga investasi dalam bentuk saham dan juga emas. Kita untuk kali ini akan bahas mengenai Bitcoin dan juga Forex. Untuk yang pertama kita akan bahas mengenai Bitcoin. Seperti kita tahu, Bitcoin ini mengalami peningkatan harga yang cukup signifikan, di mana banyak investor baru yang sebelumnya tidak mengenal Bitcoin, dan mendengar bahwa, "Oh, Bitcoin ini ya potensinya luar biasa ya, kenaikan harganya dari bulan ke bulan ini, naik secara signifikan." Banyak investor baru yang akhirnya, pertama kali membeli Bitcoin di tahun 2020 kemarin pada saat pandemi, di mana sepanjang pandemi harga Bitcoin naik secara signifikan. Nah, mungkin kita, musti mempertimbangkan, apakah Bitcoin ini bisa menjadi instrumen investasi yang baik. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, Bitcoin ini diciptakan tahun 2009, di mana pada waktu itu terjadi krisis yang sama seperti krisis tahun 2020 ini. Memang skalanya tidak sebesar ini, tapi, dampak ekonominya eee, tidak kalah krusial ya. Jadi memang, cukup besar juga di mana tahun 2008 itu, puncaknya krisis, semua bursa saham itu banyak yang, kolaps ya, terutama di Amerika, karena memang, di Amerika ini ekonominya berbasiskan dengan investasi dan banyak investasi ini di underlying-nya itu properti, dan propertinya ini mengalami bubble, karena harganya udah naik terus, secara tidak wajar dari tahun ke tahun, dan akhirnya kolaps di tahun 2008. Di 2007 pun sebetulnya sudah mulai kolaps. Nah, tapi yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana Bitcoin ini awal mula diciptakan ya. Bitcoin ini diciptakan karena ketidakpercayaan dari penciptanya ini terhadap mata uang yang ada atau sistem ekonomi yang ada di dunia. Dibuktikan dengan adanya krisis di tahun 2008 di negara sebesar Amerika. Nah, penciptanya ini, melihat bahwa kalau misalkan kita, dengan bersandar dengan sistem ekonomi yang ada saat itu, di mana berbasiskan hanya pada, US dollar, dan US dollarnya ini saja, kolaps, ini akan menjadi hal yang buruk untuk jangka waktu ke depan, ya. Jadi, Bitcoin ini diciptakan untuk menggantikan, dolar pada awalnya, ya. Kenapa menggantikan dolar? Karena dolar ini sebelumnya, bukan mata uang dunia. Mata uang dunia sebelumnya adalah pound sterling, dan mata uang pound sterling ini, sebelumnya, adalah emas, ya. Jadi pound sterling ini dibuat, dengan dasar adalah, saat diciptakan satu pound sterling, maka akan ada sekian emas yang diciptakan di, kas negara ya, atau di safe deposit box-nya, dari negara Inggris, karena pound sterling-nya dari Inggris. Setiap ada pencetakan satu pound sterling, maka ada emas senilai satu pound sterling yang diletakkan di safe deposit box-nya, negara tersebut. Nah, dengan itu nilai pound sterling atau jumlah pound sterling yang beredar selalu sama dengan jumlah, emas yang beredar, yaitu prinsipnya seperti itu. Dengan digantinya pound sterling dengan dolar, dolar ini awalnya memang berbasis emas, tapi tahun 71 ada peraturan baru yang, membolehkan dolar diciptakan tanpa berbasis emas. Ini yang menjadi dasar dari sistem ekonomi eee, yang tidak stabil ya, di mana orang bisa mencetak uang, negara Amerika bisa mencetak dolar semau dia tanpa ada emas, sehingga mata uang ini tidak ada dasarnya. Jadi kalau nggak ada dasarnya ya cenderung akan jatuh, di saat, tertentu ya, di saat, di mana memang, semua aset itu yang diukur dengan dolar sudah tidak lagi mencerminkan harga wajarnya. Nah, itu terjadi di tahun 2008, di mana harga dolar sangat jatuh ya, kemudian juga, diperparah dengan Amerika mencetak dolar sebanyak-banyaknya untuk menyelamatkan ekonomi. Di jangka pendek memang bisa menyelamatkan, tapi jangka panjang malah menimbulkan kehancuran ekonomi yang lebih parah ya. Dengan adanya Bitcoin, Bitcoin ini menjadi salah satu alternatif ya, di mana, untuk satu Bitcoin yang dulunya dinilai dengan $1 pada saat, pertama kali diluncurkan karena memang untuk menggantikan dolar, saat ini harganya sudah 400, juta ya. Jadi, kalau dulu $1 mungkin sekitar 10.000, sekarang udah harganya 400 juta. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang, nilai dari Bitcoin pada saat diciptakan itu sangat rendah sekali, eee, karena seharusnya satu Bitcoin itu setara dengan $1.000 atau sekitar kalau sekarang, 150 juta ya. Jadi, untuk satu Bitcoin harus setara $1.000. $1.000 ini setara dengan, 15 juta ya. Jadi harga harga wajar Bitcoin pada saat itu harusnya 15 juta. Tapi karena pertama kali diciptakan, satu Bitcoin ini
entah kenapa dinilai dengan harga hanya $1. $1 itu hanya sekitar pada waktu itu malah 10.000. Ya jadi memang ini terjadi satu gap, di mana nilai dan harganya itu berbeda jauh. Jadi tidak heran kalau misalkan harganya ini, melonjak demikian cepat. Ya, jadi, harga awalnya memang sudah terlalu murah ya. Nah, seiring perkembangannya waktu, Bitcoin ini semakin banyak peminatnya, ya. Karena semakin banyak peminatnya, harganya pun, naik secara signifikan. Dan memang semakin banyak orang sadar bahwa, ekonomi di dunia ini dengan berbasiskan dolar itu tidak tidak bisa dijadikan satu, acuan yang baik ya, karena dolar ini, ya balik lagi tidak ada dasarnya, tidak ada dasar emasnya. Sedangkan untuk Bitcoin ini, memang tidak ada dasar emasnya, tapi dia didasarkan pada sistem, 3 pencatatan akuntansi ya, mungkin bisa googling, 3 pencatatan akuntansi ini seperti apa, tapi intinya untuk, Bitcoin ini adalah satu terobosan baru di mana sistem ekonomi pada waktu sebelum ada Bitcoin atau sistem akuntansinya hanya mencatatkan pada, sistem 2 buku. Dengan adanya Bitcoin ini jadi 3 buku ya. Secara detail saya tidak akan, jelaskan di sini, mungkin, teman-teman di sini bisa googling aja. Jadi yang saya mau tekankan di sini, investasi dalam bentuk Bitcoin adalah salah satu investasi yang cukup menarik, mengingat nilai Bitcoin ini, relatif lebih stabil, karena jumlah dari Bitcoin yang ada itu, eee, dibatasin ya, jadi dibatasin by system. Jadi bukan dibatasin memang, dibatasin secara manual atau bisa, "Oh, saya bisa cetak Bitcoin lagi nih," misalkan saya mau cetak Bitcoin sejumlah sekian, seperti halnya kalau mau cetak dolar. Bitcoin tidak bisa seperti itu. Bitcoin ini, setiap kali ada pencetakan Bitcoin, atau mungkin ada orang, kenalnya dalam bentuk mining ya, itu selalu ada, batasannya. Jadi Bitcoin tidak bisa diciptakan, dengan sesuka hati ya. Jadi memang ada batasannya, sama seperti emas. Emas juga caranya adalah kita harus menambang ya, tapi untuk menambang itu, kita perlu satu, effort ya. Untuk menambang emas kita perlu ada ongkos produksi, kita mesti ada orang yang menggali, kita mesti ada proses, ada penyaringan, ada pemfilteran, terus ada proses, untuk supaya emas itu, bisa dipisahkan dari, pasirnya. Nah, itu ada satu effort, di mana ongkos produksinya biasanya mendekati dengan harga emasnya. Ya, sama dengan Bitcoin. Kalau kita mencoba untuk mining, biasanya, eee, apa yang kita mining itu, atau apa yang kita effort yang kita keluarkan untuk berusaha mendapatkan sepersekian Bitcoin, itu tidak jauh berbeda dengan nilai Bitcoin, ya. Satu yang saya tekankan, tidak jauh berbeda dengan nilainya, bukan dengan harganya. Karena harganya bisa bergerak lebih cepat dibanding nilainya, ya. Nah, untuk harga Bitcoin sendiri ini saat ini sudah 400 juta. Mungkin kita perlu tahu, berapa sih nilai Bitcoin ya? Kalau untuk nilai Bitcoin, kalau berdasarkan dari analisa perhitungan berapa jumlah uang yang beredar dengan jumlah Bitcoin, kita bisa mendapatkan angka sekitar 12.000 sampai 14.000 dolar per Bitcoin atau sekitar 160 juta, sampai 200 juta ya. Jadi memang untuk Bitcoin ini sendiri, harga wajarnya adalah atau nilainya adalah 160 juta sampai 200 juta di tahun 2021, di Januari 2021 ini, ya. Tapi harganya sudah di angka 450 juta. Jadi memang ada gap yang cukup besar antara nilai dengan harga. Nah, sebetulnya, kalau misalkan ditanya apakah saat ini saat investasi Bitcoin, saya bilang bukan. Karena kita harus tunggu sampai nilainya mendekati harganya. Karena pada saat itu, harganya ini ada potensi untuk bisa, berlari meninggalkan dari nilainya. Kalau untuk sekarang, nilainya jauh lebih kecil dibanding harganya atau cuma sekitar tidak sampai separuhnya, ini bukan saat yang tepat untuk berinvestasi. Kita tunggu sampai memang, nanti, entah nilainya yang, mendekati harga atau harganya yang turun mendekati nilai. Kapan, nilainya bisa naik? Saat, pemerintah me mencetak uang lebih banyak, ya. Jadi Bitcoin ini nilainya akan naik saat pemerintah mencetak, uang lebih banyak ya. Saat, ada stimulus ekonomi yang baru, cetak uang baru, itu Bitcoin pasti akan naik, nilainya, bukan harganya. Ya, jadi kita mesti bisa melihat kapan saat, beli, kapan saat jual, ya. Itu untuk Bitcoin. Kemudian untuk, Forex, Forex ini adalah, atau foreign exchange atau mata uang asing. Forex ini kita bisa jadikan satu instrumen investasi juga ya. Untuk Forex ini ada 2, jenis ya, kita bisa beli dalam bentuk fisiknya atau kita ke money changer,
kita mau beli dolar misalkan, atau kita mau beli pound sterling, atau kita mau beli Swiss franc, itu kita, bisa beli ya secara fisik. Tapi di zaman teknologi sekarang mungkin pembelian fisik itu sudah tidak lagi relevan, karena sudah ada namanya teknologi, MetaTrader ya. Jadi ada satu aplikasi MetaTrader, di mana kita bisa membeli forex secara online ya. Nah, pembelian forex secara online ini, kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena ada namanya sistem margin, di mana untuk membeli forex kita misalkan modalnya hanya 1 juta, kita bisa membeli forex dengan nilai, 3 juta karena ada margin itu, bahkan bisa sampai 1/10 atau 1/100. Pastinya dengan kita adanya margin itu, atau kita bisa membeli dengan nilai lebih, dengan nilai lebih banyak dibanding yang kita punya, dibanding modal kita, ada resiko di sana ya. Nah, ini resiko yang harus kita jaga, dan kita mesti benar-benar, memperhatikan, arah pergerakan ini harus ke mana ya. Jadi misalkan kita, melihat bahwa harga ini pasti naik, ya, ya sudah, kita bisa beli dengan margin tadi, atau margin ini bisa dibilang kayak satu, leverage ya, satu, eee, bisa dibilang seperti hutang, eee, kita hutang ke broker yang menyediakan platform, forex ini, di mana kita bisa, meminjam uang broker, tersebut untuk membeli, nilai mata uang, atau, mata uang dolar misalkan, untuk kemudian kalau misalnya harga naik kita bisa jual. Nah, kita jualnya pastinya akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibanding kalau dengan modal sendiri. Contohnya seperti ini, misalkan kita punya modal 1 juta, dan mata uang yang kita beli misalkan dolar, kalau di forex itu dolar berbanding dengan euro misalkan. Nah, kita yakin bahwa dolar ini akan naik, sebesar 20% ya. Modal kita 1 juta ya, kita yakin, dolar ini akan naik, sebesar 20%. Nah, dengan uang 1 juta, kalau misalkan kita dengan modal sendiri kita beli dolar, dan kemudian benar harganya naik 20%, maka yang kita dapat adalah 1,2 juta ya. Nah, kalau dengan menggunakan margin atau kita hutang ke broker, maka kita bisa, margin biasa, kurang lebih 1/100 ya. Jadi dengan uang 1 juta kita bisa, meminjam uang brokernya sebesar 100 juta ya. Jadi kita bisa seakan-akan punya 100 juta, dan kita bisa membeli dolar tersebut, di angka 100 juta. Nah, pada saat memang, apa yang kita prediksi itu, benar, ternyata harga naik 20%, maka, kita akan mendapatkan keuntungan 20% dari 100 juta, atau 200 atau 20 juta ya. Jadi dengan modal 1 juta kita bisa mendapatkan, keuntungan 20 juta ya, karena kita, membelinya bukan 1 juta, tapi kita membelinya 100 juta. Dari mana dananya? Dari pinjaman ke, broker. Broker kenapa bisa kasih pinjaman? Karena memang, mereka punya satu, peraturan, bisa memberikan fasilitas 1/100 untuk, pinjaman yang diberikan, berbanding dengan modal orang tersebut. Jadi kalau modal 1 juta, bisa minjem 100 juta, 100 juta ini bisa buat dipakai untuk, diinvestasikan, kemudian dapat keuntungan katakanlah 20%, dapat 20 juta, 20 jutanya itu kita masuk ke rekening kita, dan kita cukup mengembalikan, yang 1 jutanya tadi ya. Jadi, intinya kita dapat keuntungan bisa berkali-kali lipat. Kalau tadi berarti kita bisa mendapatkan, keuntungan 20 kali lipat daripada apa yang kita, modal yang kita punya. Nah, itu prinsip dari, pembelian forex secara online ya, atau dikenal dengan forex trading. Banyak orang yang menganggap forex trading itu sebagai suatu hal yang bersifat judi ya. Memang kalau orang yang mungkin kurang memahami itu ya akan dianggap judi ya. Warren Buffett pernah mengatakan, resiko itu akan muncul kalau kita tidak tahu apa yang kita, lakukan ya. Jadi kalau misalkan kita hanya, mendengar, "Oh, orang lain nih bisa nih, trading di, forex atau investasi di forex, dapat hasil, pas saya coba kok malah modal saya habis ya." Nah, berarti mungkin orang yang mendapatkan keuntungan sudah lebih mengetahui, atau sudah lebih memahami bagaimana cara kerjanya, sedangkan, orang yang baru, mencoba ini hanya ikut-ikutan saja. Nah, jadi untuk, investasi apapun, khususnya forex, dan juga mungkin ada Bitcoin, atau ada yang, lain lagi saham, kita benar-benar harus memahami apa yang kita, lakukan, transaksi apa yang kita lakukan. Karena dengan kita memahami, kita bisa menguasai, dengan kita menguasai kita bisa mendapatkan keuntungan, karena kita tahu aturan mainnya seperti apa, ya. Nah, untuk forex ini, bisa menjadi salah satu instrumen investasi juga, dengan kita membeli untuk waktu yang panjang,
atau kita juga bisa melakukan trading. Trading ini kita beli di harga murah, misalnya kita lihat nih dolar kemungkinan harganya bisa turun lagi nih. Ya udah, kalau kita misalkan yakin harga turun, kita jangan beli dulu. Ya kalau kita yakin harga naik, kita bisa beli sekarang terus kita jual pada saat harga naik, dan juga pada saat harga turun kita beli lagi. Nah, khusus di forex ini kita sebetulnya ada satu hal yang menjadi perbedaan dibanding dengan saham. Forex ini bisa melakukan pembelian tanpa forex ini bisa melakukan penjualan tanpa kita punya mata uangnya, ya. Jadi kalau saham kita hanya bisa beli satu arah, kita transaksi transaksi cuma satu arah. Kita bisa beli dan kita nanti jual di saat yang lebih tinggi, ya. Kalau harga kita yakin harga lebih tinggi, kita beli, terus pas harga tinggi, terus kita baru jual. Tapi kalau untuk di forex ini agak sedikit berbeda. Forex ini memungkinkan kita untuk kita bisa menjual dulu, baru kita membeli, ya. Jadi ini memang sekedar cuman hanya penamaan aja sebetulnya. Intinya forex ini bisa bergerak dua arah. Artinya kalau di saham kita yakin nih bahwa harga saham ini pasti naik, maka kita baru melakukan pembelian. Gimana kalau misalkan kita yakin harga saham itu turun? Kita nggak mungkin melakukan pembelian. Nah, kalau di forex kita bisa melakukan pembelian untuk harga yang turun tersebut. Jadi kalau misalkan harganya beneran turun, maka kita akan mendapat keuntungan. Nah, itu salah satu perbedaan yang ada di forex dan saham. Karena itu untuk di forex ini peluangnya sebenarnya jauh lebih besar dibanding di saham. Kita akan bahas di video selanjutnya untuk bagaimana cara untuk berinvestasi dan trading di saham, di forex, dan juga di emas. Saksikan video selanjutnya.